bagaimana menciptakan peluang bisnis kepada para mitra atau katakanlah pebisnis muda, utamanya untuk membeli aset ini. Tentu kita akan ikut serta. Oh, maksudnya ikut serta gimana? Mengelola, mendukung program dia, bahkan kita nantinya di beberapa waktu yang akan datang, mungkin kepada para mitra pengembang, kita akan sosialisasi nih. Kita akan sampaikan, teman-teman, ada bisnis baru nih. Anda harus makan nih, karena peluangnya bagus. Dan kita siapkan semacam coaching lah nanti kan. Coaching kepada para mitra, bagaimana ke waktu dia membeli aset kita, bisa kita dukung dia, tentu dengan pemberian modal kerja ke depan. Jadi sehingga kita semakin baik. Karena kita juga ada program kredit di mana itu bisa untuk membeli aset properti yang bermasalah. Nah, ini yang lagi kita garap untuk bisa kita berikan, bahkan harapan kita kepada para bisnismen muda untuk bisa mengembangkan. Jadi kita bisa jual secara bulk. Karena dengan kita saat ini sudah ada sebetulnya perusahaan asing bahkan. Perusahaan asing? Asing yang bekerja sama dengan vehicle orang Indonesia. Untuk membeli aset. Jadi ayo ini teman-teman bisnis, anak muda, kalau nggak cepat ya nggak dapat. Nah, jadi program penjualan ini nanti dimulai atau dilakukan? Kita akan coba launching tahun ini dan gongnya akan kita mulai April. Oh, April. April. Jadi kalau Pak Panangian ada waktu, nah ini kita siap nih untuk bisa memberi semacam gambaran-gambaran kepada para anak muda, investor untuk bisa mengambil bagian, mengambil peluang bisnis. Ya. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang sobat saya yang bisa saya katakan seorang bankir senior. Kenapa? Karena beliau ini sudah 29 tahun berkecimpung di bank. Nanti kita dengar ceritanya kenapa sampai memilih perbankan sebagai karier ya. Dan yang istimewa, beliau ini menangani hampir 25 triliun aset properti. Ya, kenapa properti? Karena beliau ini berada di bank yang khusus perumahan, yaitu Bank BTN. Siapa lagi kalau bukan Benjamin Sihombing. Selamat datang, Bung. Ya. Kayaknya Anda sibuk terus ini. Akhirnya baru sampai sekarang baru bisa. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong dulu ya, sebelum Anda menjadi SEVP ya, Senior Executive Vice President di bidang Asset Management ya. Dulunya kan pernah jadi kepala cabang, kepala wilayah, udah malang melintang nih ya. Nah, sekarang ini saya dengar Anda ditunjuk sebagai SEVP Asset Management. Apa sebenarnya tugas utama dari bidang aset management di Bank BTN ini? Terima kasih nih Pak Panangian diundang ya kan. Nah, ini podcast yang luar biasa ya. Terima kasih. Yang selama ini banyak ditunggu-tunggu orang. Nah, ini pertanyaan langsung menusuk serius nih. Tapi secara sederhana saya sampaikan. Tugas utama kita, saya sendiri dikasih amanat untuk mengelola aset manajemen ya. Aset manajemen ini sebetulnya lebih kepada kita mengelola portofolio bank, di mana bank itu umumnya kan memberikan kredit sebagai lembaga intermediasi. Ya, jadi aset kredit. Aset kredit. Nah, BTN itu sangat terekspos ya, cukup banyak di properti dan memang itu menjadi penugasan bank utamanya dan pemerintah. Utamanya itu banyak kredit KPR kepada masyarakat Indonesia. Tentu BTN menjadi salah satu bank yang diberi amanah lah untuk bisa mendukung perumahan rakyat dan merumahkan rakyat. Betul. Dan itu menjadi suatu semangat ya buat kita untuk sebetulnya kita menjadi bagian dari pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, kalau di tempat kita, jadi kita yang mengelola setelah dilakukan katakanlah realisasi kredit kepada para masyarakat. Nah, kita yang mengelola secara keseluruhan. Nah, mengelola dalam hal misalnya untuk kualitas kreditnya, menjaga kualitasnya, sehingga masyarakat juga membayar dengan baik, dan
beberapa hal terkait dengan kredit komersial juga yang memang sedikit ada masalah, ya mungkin kita juga ikut mengelola. Ya, 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 ya. Namun kita juga tentu Mohon maaf, kredit korporasi juga kan ikut juga ya? korporasi ikut juga, korporasi Oh, juga ikut. KPR, komersial Komersial korporasi. Ya, ya, korporasi. ya. Namun kita secara aset kita pasti lebih banyak di KPR karena memang BTN Ya, ya, ya. cukup Fokus. fokus di KPR, Ya, ya. utamanya di KPR yang subsidi ya, Ya, KPR menengah. menengah ke bawah. Ya. Dan itu hampir di seluruh Indonesia dan kita punya tim yang cukup banyak Oh, ya. Dan sebetulnya kita juga punya sistem yang bisa memantau dan memonitor seluruh tim kita yang ada di seluruh Indonesia. Karena kan saat oh. ini kita sudah masuk ke konsep yang monoline yang kita kelola secara penuh ya, secara langsung dari Dari pusat. pusat sampai ke daerah. Hmm. Itu Pak Panenyan Ya, kira-kira jadi gambaran kalau umum. bisa dikatakan ya, asetnya ini memang akan terus tambah karena terus. aset kredit itu kan, pertumbuhan kredit BTN itu kan setiap tahun kan minimal 10% ya kan? Betul. Ya kan? Jadi tambah terus. Dan sekarang, Kalau kita lihat secara target dari pemerintah yang harus kita dukung juga saat ini kan ada 3 juta rumah nih. ya, ya, ya. Nah, utamanya kalau di KPR itu kan kurang lebih 300.000 ya. 350 tahun 350.000 ini ya. ya. BTN mungkin 250. sekitar jatah dapat Ya. 200.000 lebih kan gitu. 250 ya. Berarti ada penambahan aset, penambahan jumlah yang harus kita tata kelola setiap Ya, tahun. ya, Jadi ya, ya. sangat material, Ya, ya, sangat ya. material dan menurut saya memang perlu penanganan khusus. Iya, iya. Itu sebabnya mungkin BTN juga memberi perhatian khusus untuk bagaimana ini kita tata kelola. Karena Ya, biar ya. bagaimanapun kepentingan bank, Ya. kepentingan negara, kepentingan masyarakat, ini harus selalu beriringan. Iya, iya. Nah, saya dengar bahwa tahun ini Pak Benyamin dan tim mau mengadakan program penjualan aset ya. Ya. Apa tujuan penjualan aset ini? Nah, kita tahun ini mencoba menata kelola aset kita. Tentu ada beberapa yang memang memiliki kualitas yang tidak baik. Jadi Ya. beberapa debitur kita yang lalai atau wan prestasi, Ya. kita lakukan penjualan. Tentu ini semua sesuai dengan aturan dan Iya, ketentuan iya, yang iya, ada. iya. Di mana-mana juga begitu. Betul. Nah, Ya. ini tujuannya salah satu untuk memperbaiki portofolio kita, sekaligus juga untuk meminimais atau mengurangi kerugian bank ya. dan risiko-risiko yang ada. Tentu ini menjadi bagian yang sangat krusial di tahun ini, karena kita lihat memang peran penjualan sedikit agak terganggu. Gara-gara? Mungkin kondisi ekonomi Oh makro, ya, jadi ini penurunan daya beli ya. betul. Nah, ini menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Iya, iya, iya. Karena biar bagaimanapun buku bank kan harus kita bersihkan dengan Iya, baik. iya, iya, Kan iya. gitu. Nah, tujuannya salah satu itu. Yang kedua juga Ya. bagaimana kita memberi katakanlah semacam kejutan lah kepada teman-teman atau katakanlah pengembang yang mungkin nakal sekalipun, itu untuk ya mulai dia berbenah Oh. supaya dia tidak katakanlah membangun dengan sembrono, menjual dengan tidak baik kan gitu. Nah, ini juga kita kasih sinyal itu kepada mereka. Oh, artinya saya bisa tangkap bahwa program penjualan ini bagi orang yang sudah nggak kuat lagi ya dia udah pasrah. Betul. Karena secara hukum haknya Ya. ada di bank. Betul. Tapi bagi orang yang kayaknya merasa ada kesadaran, Ya. bisa-bisa nanti dia, oh udahlah saya aja yang beli lagi kembali, kan bisa juga gitu Bisa ya. juga, bisa juga. Jadi ada unsur kejutan juga ya. Ada Pak. unsur kejutan Ya juga. bagus dong ya. Iya. Ya, tujuannya membersihkan buku bank ya kan. Iya, betul. Ya memang kalau saya lihat juga ada juga peluang bagi bisnis Iya. yang ingin ya kalau memang si nasabahnya udah nggak melanjutkan Iya. haknya bank untuk bisa mengalihkan ke pihak lain, kan si pihak lain ini kan juga punya bisnis yang Iya. bisa merenovasi lalu menjualnya kan. Nah, itulah sebenarnya salah satu tujuan terbesar kita Ya, nanti, oh, Pak Manangyan. Jadi ya, ya, bagaimana ya, ya, kita ya, ya. menemukan Ya, ya, para ya. investor, Ya, investor, ya. menjadi ini peluang bisnis. Iya, 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 iya. Jadi sebetulnya yang kita lakukan ini adalah bagaimana menciptakan peluang bisnis kepada para mitra atau Ya. katakanlah
pebisnis muda, Ya. utamanya untuk membeli aset ini, tentu kita akan ikut serta. Oh, maksudnya ikut serta gimana? Mengelola, mendukung program dia, bahkan kita nantinya di beberapa waktu yang akan datang, mungkin kepada para mitra pengembang, kita akan sosialisasi nih. Kita akan sampaikan, teman-teman, ada bisnis baru nih. Anda harus makan nih, karena peluangnya bagus. Dan kita siapkan semacam coaching lah nanti kan. Coaching kepada para mitra, bagaimana ke waktu dia membeli aset kita, bisa kita dukung dia, ya tentu dengan pemberian modal kerja ke depan. Jadi sehingga kita semakin baik. Jadi karena kita juga ada program kredit di mana itu bisa untuk membeli aset properti yang bermasalah. Khusus dari Bank BTN ada ya? Nah, ini yang lagi kita garap untuk bisa kita berikan, bahkan harapan kita kepada para bisnismen muda untuk bisa mengembangkan. Jadi kita bisa jual secara bulk, Pak Panengnya. Jadi misalnya bulk itu kita buat aglomerasi, misalnya wilayah Bekasi dalam lingkup yang tidak terlalu jauh, let's say kita sebut 5 sampai 10 km, itu kita buat bundling, satu paket kita jual per 100 unit, 200 unit. Nah, secara ekonomikalnya masuk. Jadi kemudian juga Contoh, kalau 100 unit kira-kira berapa lah nanti nilainya itu? Nilainya itu Nilai apa adanya lah. Nilai apa adanya SIS mungkin 15 miliar, 10 miliar. Nggak sampai sebetulnya. Gitu ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi berarti untungnya boleh juga. Boleh juga. Ini luar biasa ini sebetulnya. Bisnis banget. Dan kita siap membantu. Dan sebenarnya saat ini ada beberapa perusahaan-perusahaan, agensi yang sudah mulai ikut dengan kita. Agensi misalnya dulunya dia agensi untuk penagihan, saat ini setelah berubah menjadi pembeli kepada kita. Jadi ada yang sudah beli 25 unit, 35 unit, dengan nilai beli katakanlah hampir mungkin 2,5 miliar. Dia renov kurang lebih sekitar 1 miliar, dia bisa jual sampai dengan 5 miliar. Cukup tebal. Iya, cukup tebal itu. Tebal. Nah, agen-agen ini hubungannya dengan Bank BTN selama ini? Dia sebagai agen penagihan. Berarti mereka melihat ada potensi. Berarti mereka mau dilibatkan dia. Betul. Dia melihat, wah ini kalau saya dengan agensi cuma dapat fee penagihan. Kalau ini karena dia sudah melihat apa menjadi aset yang menjadi tata kelola dia dan wah dia lihat ini potensi. Bank juga melihat bisnis. Nah, ini sebetulnya. Karena agen-agen ini sudah bekerja sama dengan bank, sehingga orang-orangnya semua sudah dipercaya gitu ya. Dan sebetulnya ini anak-anak muda atau katakanlah pebisnis harus cepat. Karena dengan kita saat ini sudah ada sebetulnya perusahaan asing bahkan. Perusahaan asing? Asing yang bekerja sama dengan vehicle orang Indonesia. Untuk membeli aset. Jadi ayo ini teman-teman bisnis, anak muda, kalau nggak cepat ya nggak dapat. Nah jadi program penjualan ini nanti dimulai atau dilakukan? Kita akan coba launching tahun ini dan gongnya akan kita mulai April. April. Jadi kalau Pak Panangian ada waktu, nah ini kita siap nih untuk bisa memberi semacam gambaran-gambaran kepada para anak muda, investor untuk bisa mengambil bagian, mengambil peluang bisnis. Ya. Nah, kalau dimulai bulan April akan diluncurkan, kira-kira berapa nilai aset yang akan pertama kali atau gelombang pertama lah akan diluncurkan itu? Nah, jadi gini Pak Panangian. Jadi kalau program ini sebetulnya sudah kita awali dari Januari. Lebih kepada April itu sesuatu yang kita anggap seremoninya lah. Seremoni. Gitu ya. Sudah kita mulai di daerah karena memang kalau penjualan kan pasti kelengkapan dari dokumen, tata kelola lokasi tadi yang saya sampaikan, mungkin ada bulknya, kemudian karena ini berlangsung di Indonesia, tentu kita juga bekerjasama dengan pihak BPN dalam hal dokumen, pihak Balai Lelang dalam hal ini DJKN atau swasta. Kita lakukan. Swasta juga ikut? Kita ikut. Jadi juga. DJKN ikut, swasta juga dibolehkan. Bagus kan. Kalau mohon maaf, kalau broker, broker asosiasi yang mewadahi broker atau brokernya, mungkin nggak itu terlibat? Kita sudah libatkan, sudah mulai kerjasama, mau kerjasama dengan
teman-teman. Nah, penjajakan terkait dengan Oh, itu sudah kita udah. lakukan. Oh. Itu dengan beberapa Ya, ya, asosiasi. ya. Kita lakukan Asosiasi broker penjajakan ya. broker. Dan dengan yang beberapa broker ini sudah menyatakan niat Oh, untuk tertarik ya? tertarik, sangat tertarik karena tadi peluangnya bagus. Ya, ya. Nah, karena secara bisnis seperti ini Pak Manengan. Jadi investor kan tidak lagi mengurus izin, Ya, tidak ya, lagi mengurus macam-macam. ya. Dia tinggal beli, Renovasi, renovasi, jual. jual. Ya, ya, ya. Dokumen lengkap, Ya, 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 clear ya. and clean. Di Ya, sini, ya, ya, ya. ini sebetulnya yang Kelebihannya ya, menjadi kelebihannya. kelebihannya. Nah, kemudian Anda tadi mengatakan nilai yang dijual itu sekitar 4 triliunan 4 ya. triliun. Nah, itu dalam kalau dibuat semacam hitungan berapa unit itu kira-kira? Kalau yang di KPR-nya itu kurang lebih hampir 10.000 unit. Oh, luar 10.000 biasa ya. unit. Oh. Dan itu di seluruh Indonesia. Iya, Memang iya, iya. terkonsentrasi di beberapa titik utama, yaitu ada di wilayah Jawa Barat, Banten, dan kemudian daerah Jawa Timur. Oh. Ini konsentrasi. Memang di Sumatera ada, di Jawa Tengah juga ada, ya, Sulawesi juga ada, karena seluruh Indonesia kan? Iya, seluruh Indonesia. Tapi konsentrasi utamanya ada di titik Oh itu. ya, jumlah yang paling banyak ya. Betul. Nah, kemudian yang menarik tadi kan BTN juga tidak melepaskan mereka begitu aja. Kalau minat akan dibantu, didukung dengan ya katakanlah modal kerja, kalau Betul. mau menggarap ya. Iya. Artinya si pengusaha ini harus menunjukkan minat dan keseriusan dong berarti ya. Betul. Dan kita akan coba melihat sejauh mana mereka keinginan. Oh, Itu yang nomor ya, satu. iyalah, Nomor iyalah, satu. ya. Yang kedua, tentu kita akan tawarkan kepada mereka sesuatu yang memang sebetulnya sangat menguntungkan buat mereka. Oh iyalah, pasti. Tuh. Yang ketiga, sebetulnya modal kerja ini kan kita optimalkan untuk supaya waktu dia melakukan renovasi, sudah ada kebutuhan uang, sudah ada tersedia dana. Iya, gitu iya, ya. iya. Tentu pada saat dia beli kan sepertinya kan true sales, Iya, jadi iya, jual iya. putus. Iya. Nah, pada saat sudah dibeli aset, tentu kan masih ada yang perlu direnovasi. Iya, iya. Nah, itu lagi. Modalnya itulah nanti disiapkan Betul. ya. Siap. Oh, luar biasa itu. Luar biasa. Nah, kemudian dalam zaman sekarang kan orang semua sudah menggunakan digital. Ya. Apakah nanti daftar aset ini akan ada di dalam sebuah digital ya fasilitas? Ya. Jadi kita dalam waktu dekat juga Ya, akan menunjukkan aset-aset bermasalah ini dalam apps kita, super apps kita, Bale ya. Oh. Jadi kita namakan Bale Lelang. Di dalam balai dalam- properti. Betul. Nah, jadi nanti seluruh masyarakat bisa melihat, Ya, mengakses ya. mengakses, dan harapan kita ini menjadi fairness-nya kuat, ya, tidak ada lagi isu ditutup-tutup, tetapi semuanya dilihat Terbuka. secara terbuka dan Nah, fair. Kapan itu kan tadi Anda bilang, Benyamin bilang bahwa April akan diluncurkan secara resmi walaupun sudah berjalan dari Januari. Ya. Tapi ketika orang akan melihat aset itu, datanya itu, mulai kapan bisa dilihat di website atau di balai properti itu? Di awal April sudah bisa. Oh, Sudah bisa. Jadi yang 10.000 itu ya? sebelum pelaksanaan Ya, ya. acara seremoni, kita mengharapkan, karena kami sekarang memang lagi kejar-kejaran waktu, memproses. Oh, ya, ya. Mungkin di tahap awal nanti nggak langsung 10.000, tetapi Iya dong, sudah iya dong. tersedia. Iya, iya, Sudah iya, tersedia iya, iya. di beberapa daerah. Mm-mm. Harapan kita seluruh masyarakat pengguna Bale, termasuk nanti justru salah satu tujuan kita kenapa kita buat di Bale, kita juga berharap banyak orang nanti membuka tabungan di BTN. Sehingga kalau buka tabungan, Ya, ya, ya. misalnya Pak Panangian dan timnya atau dengan rekanannya mau ikut menjadi pembeli atau peserta lelang dengan buka tabungan BTN. Otomatis. Ya, itu. karena kan nanti kalau dia berminat kan dia transfer ke BTN. Iya. Nggak mungkin dia transfer kalau nggak dia punya akun Iya, kan ya. iya. Ya, oh gitu ya. Tapi menggunakan apps kita, jadi Oh. sehingga apps kita juga semakin baik. Iya, Tabungan iya, kita juga iya. meningkat kan Iya, begitu. iya, iya. Nah, kalau bisa dikatakan ya, pasti kan nilai yang 4 triliun ini kan tentu adalah faktor diskon Ya, untuk orang-orang yang ingin ya mencari untung juga kan ya ya. pasti. Nah, kira-kira semenarik apa diskonnya itu dilihat dari kepentingan investor? Artinya, misalnya lah katakanlah rumah 160 juta. Ya, Kalau 100 unit kan 15 M. ya. Nah, misalnya investornya mungkin
di bawah itu kan harganya kan. Nah, Pasti. kira-kira berapa persen itu? Kira-kira aja. Kira-kira mungkin di skala, kalau tadi kan 16 miliar ya, 16 Iya, ya. 100 Mungkin unit ya. paling sekitar 10 atau 9 sampai 10. Wah, Sangat luar bagus. biasa, luar biasa. Diskontingnya mungkin sekitar 30%. Iya, iya, ya. bagus tuh, bagus Sangat dong. bagus, sangat Iya, tebal. iya, iya. Jadi sangat menggiurkan bagi para investor yang Betul. ingin terjun mulai di pitch property ya. Betul. Iya, iya. Sangat menggiurkan. Iya, iya. Karena dia akan mix nanti. Tentu ada yang 60, ada yang 90. Iyalah, iyalah. ya. Tapi bagaimanapun itu sudah bagus Sangat bagus. celahnya karena dia nggak perlu ngurus izin, dia nggak Ya. bahkan dikasih modal. Iya. Mana ada bisnis kayak gitu. Jadi harapannya kalau gelombang pertama bagus, nanti akan dibuat lagi gelombang Akan kedua. kita buat. Ada berapa gelombang dalam tahun ini perkiraan? Perkiraan Sampai Desember. kita tahun ini sampai Desember 2 gelombang. Oh, dua langsung. gelombang. 2 gelombang Oh, langsung. jadi bulan April, Dan kira-kira di bulan Agustus. Oh, Kira-kira seperti ya, itu. ya, ya, ya. Nah, memang menjadi PR kita adalah bagaimana sustainability-nya kita lakukan. Karena kita memang masih mengelola aset yang cukup banyak. Nah, kami melihat akan melakukan evaluasi. Oh. Tentu di tahun berikutnya kita akan bisa Lebih besar lagi lebih ya. besar lagi. Karena memang kalau dilihat dari program Pak Prabowo, perekonomian Indonesia itu menurut Pak Ya. Purbaya itu kan tahun inilah mulai pulih. Ya, Jadi kalau tahun lalu itu rata-rata 5,2, 5,17, tahun ini ditarget 5,5. ya. Tahun depan akan 6. Jadi udah benar itu. Ya. Jadi tahun depan akan lebih Spike lebih lagi, besar ya. lebih tinggi lagi. Jadi kalau tahun depan, kalau misalnya tahun ini 2 gelombang, tahun depan berapa kali kira-kira? Kami melihat kalau sesuai rencana dan program ini jalan, tahun depan coba kami lihat itu bisa 3 gelombang, Oh, lebih bagus, cepat bagus. lagi. Jadi Ya. bahkan April akan kita geser menjadi Februari. Oh Kira-kira iya, gitu. iya, iya. Kita lebih iya. percepat. Iya dong, karena Agustus tahun ini, Kita udah, percepat. udah cocok itu. Iya. Iya, Kita iya, percepat. iya. Oh, Jadi luar biasa, luar karena biasa. kan ada dokumen dan segala Iya, macam, iya, itu iya. kita siapkan. Kita akan percepat. Iya, iya, iya. Dan memang ini menjadi program unggulan kita, Pak. Oh, Harus kenapa menjadi. disebut unggulan? Kenapa? Karena memang salah satu yang tercepat harus melakukan ini. Tentu mungkin ada cara-cara lain menggunakan penjualan aset kepada investor gitu ya. Karena kami melihat kalau penjualan eceran itu begitu lama. Oh iyalah, iya. Yang kedua, recovery itu kan tidak bisa kita andalkan sebegitu saja karena terjadi lonjakan dari katakanlah dari debitur yang harus membayar angsurannya. Iya. Ya, memang recovery di level konsumer itu harus begini. Kita Jadi lakukan. target recovery-nya kalau bisa disimpulkan secara umum di atas 50% ya. Ya, Itu luar biasa itu. Karena dulu saya di BPPN jual 8.000. ya, Ya, itu butuh waktu sekitar 1,5 tahun, tapi rata-rata cuma 36. ya. Kalau kita bisa di atas itu. 50 ya, di atas Bisa. 60 ya. Di atas 60 Wah, bisa. luar biasa itu. Bisa. Ya, mungkin karena semuanya udah siap dokumen, izin segala macam, Ya. jadi tinggal peluang bisnisnya ditangkap oleh orang-orang yang ingin berbisnis ya. Nah, makanya tugas kami sekarang Pak Panangian adalah bagaimana menciptakan para pebisnis-pebisnis Ya. yang berminat untuk ini. Ya. Nah, saya kira Pak Panangian nanti ada peran di sini Oh untuk iya, bisa. karena ya prospek ya. Ya, Orang prospek. akan melihat prospek ya Ya. kan. Iya dong. Dan momentumnya Sangat tepat. tepat. Ya, tepat karena pemulihan ekonomi itu sudah mulai ya. Ya. Sudah mulai penjualan mobil. Sekarang udah kelihatan mulai bulan Ya. April bulan Februari kemarin sudah. Justru itu momentum peningkatan ekonomi kita harus sambut. Ya. Itu makanya kita langsung berani dan namanya pun kita sebut sebetulnya di internal kita sebut program Jawara. Apa itu? Jadi kita harus jadi juara. Oh. Seperti itu. Jadi Jawara itu ya tangguh itu sebetulnya. Ya. Oh. Yang kita lihat tangguh dan gigih. Walaupun kita katakanlah mengelola aset, tapi kita dengan ketangguhan kita, tekad bulat, nah itu harus bisa kita lakukan. Ada nggak persiapan khusus SDM yang Anda tempatkan di seluruh Indonesia untuk mengurus ini? Ada. Oh. Kita ada siapkan. Dan secara kontinu, Ya. secara reguler ya, kita melakukan juga sosialisasi, pendidikan, pelatihan buat mereka, sehingga kita dalam dimensi yang sama, sehingga peran masing-masing tergambar. Dan kita kan di internal juga banyak divisi yang mendukung ya. Oh. Utamanya divisi yang terkait dengan Dokumen, ya. dokumen,
terkait dengan katakanlah Divisi legal? legal seperti itu. Ya. Oh. Dan satu lagi sebetulnya berita menarik, Silap. pembeli individu kalau dia ikut lelang, kita sebenarnya ada KPR lelang. Maksudnya Jadi apa tuh? misalnya Pak Coba, Panengen beli coba. secara individu, Ya. beli lewat lelang, nanti di-KPR-kan lagi ya hasilnya. bisa ya? Bisa. Sudah kita luncurkan. Oh. Kalau itu sudah kita luncurkan produknya. Dan sudah bunganya kompetitif. Ya. Oh. Bunganya kompetitif. Nah, ini sekaligus kita dua arah nih. Kepada pembeli perorangan juga kita siapkan. Kepada yang bulky juga, itu. kepada developer juga Kita yang siapkan. meneruskan proyek-proyek yang Iya. berjalan. Wah, Iya. jadi ada 3 ya. Ada 3 sebetulnya. Individual investor, Iya. terus grup investor, Iya. atau bahkan PT kan Iya, ya. PT. Karena dia bulky, kemudian juga developer. Developer yang ingin melanjutkan proyek. Proyek yang ya bermasalah. Oh, luar biasa itu. 3. Ya. Nah, gelombang 1 kurang lebih 4 triliun. Gelombang kedua kira-kira berapa triliun? Kalau harapan kita dengan ini berjalan, harusnya 2 kali lipat. Oh, berarti Harusnya 8 ya? Harusnya 2 kali lipat. Ya. Harusnya 2 kali lipat karena kita berharap penyelesaian dokumen 1-2 tahun ke depan akan berjalan dengan baik. Ya, lebih tinggi. Iya, harus lebih tinggi. Karena udah dimulai dari awal semua kan. Penatanya udah dari sekarang. Ya. Kita sudah ketemu pola yang kita harapkan bisa semakin baik ke depan. Ya. Jadi saya kira luar biasa ini ya.